Swoosh! Wang Xian mulai melarikan diri, percaya pada kekuatan para dewa alam semesta, yang jauh melebihi harapannya. 20.000 naga terkutuk hanya membunuh 5 raksasa langit berbintang yang menguasai alam tingkat 6. Kutukan-kutukan, dewa tingkat 7 atau bahkan tingkat 6 tidak memiliki kutukan untuk dibunuh. Transfer kutukan yang kuat benar-benar di luar dugaan Wang Xian. Setiap alam semesta tidak boleh diremehkan, ia memiliki kekuatannya sendiri. Gumam Wang Xian. Tapi kali ini, tidak terlalu buruk, setelah 5 raksasa langit berbintang yang menguasai alam tingkat 6 terbunuh, krisisnya bisa diselesaikan. Meski dia bilang masih mengejarnya, tapi sekarang dia tidak takut sama sekali. Wang Xian melarikan diri dengan cepat, kecepatannya mengerikan. Kejar, kejar cepat. Sialan, kita telah menderita kerugian besar kali ini. Jika kita tidak bisa membunuh Raja Naga, kita akan kehilangan banyak. Namun, dalam pengejaran awal, mereka sebagian mengandalkan kecepatan raksasa langit berbintang tingkat 6. Sekarang raksasa langit berbintang telah terbunuh, terlalu sulit bagi mereka untuk mengejar Wang Xian. Semua dewa juga menyadari hal ini. Tetapi jika mereka dibiarkan berhenti dan tidak mengejar, maka kerugian mereka kali ini akan terlalu besar. 5 raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-6. Ada juga sejumlah besar dewa dan orang beriman yang mati karena pengorbanan. Bisa dikatakan kerugian mereka kali ini sangat besar. Namun, kerugian sebesar itu gagal mempertahankan Raja Naga dari Istana Naga. Ini, tahukah Anda, kali ini mereka menggunakan kekuatan Istana ke-10. Mereka percaya pada alam semesta, dan rumah ke-24 menggunakan kekuatan rumah ke-10, yang hampir setengah dari kekuatan mereka. Hasilnya masih sangat tragis, memalukan. Ini bukan hanya masalah wajah, begitu Raja Naga dari Istana Naga melarikan diri, dan Raja Naga dari Istana Naga memburu para dewa yang mereka percayai di alam semesta di masa depan, bagaimana mereka bisa melawan? Tidak bisakah mereka selalu bersama? Jika hanya satu Istana Naga dan Raja Naga yang tidak bisa menghadapinya, bagaimana mereka bisa menghancurkan seluruh alam semesta Jiuyuan? Bagaimana kita bisa mengusir Jiuyuan Universe dari raksasa langit berbintang? Mereka mengejar, dan pada saat yang sama, menyebarkan berita dari sini. Mereka tahu mereka telah gagal. Kekuatan 10 istana tidak cukup untuk membunuh Raja Naga dari Istana Naga. Apa? Pada saat yang sama, di alam semesta kepercayaan, pada perjalanan alam semesta kepercayaan, para sesepuh dari sekelompok istana langsung menjadi malu ketika mereka menerima pesan ini. Mereka saling memandang, dan masing-masing dari mereka tampak sedikit tidak senang. Ada apa? Tanda tanya. Para tetua dari 24 dewa istana yang tidak berpartisipasi bertanya dengan curiga. Tim Istana ke-10 kita gagal. Raja Naga dari Istana Naga membunuh 5 binatang raksasa langit berbintang tingkat 6. Selain itu, dewa kita harus menggunakan kekuatan pengorbanan. Sekarang Raja Naga dari Istana Naga telah melarikan diri, sangat sulit untuk membunuh mereka. Sesepuh dari Istana Faling berkata dengan wajah muram. Apa? Kekuatan gabungan dari 10 istana dikalahkan oleh Raja Naga dari Istana Naga di sana, dan itu menyebabkan kerugian besar bagi 10 istanamu. Kata seorang sesepuh istana kaget ketika mendengarnya. Para dewa dan tetua istana di sekitarnya juga menatap tajam, wajah mereka penuh martabat. Mereka tahu seberapa kuat kekuatan gabungan Istana ke-10. Namun, tidak hanya Raja Naga dari Istana Naga yang melarikan diri, tetapi juga membiarkan Raja Naga dari Istana Naga menyebabkan begitu banyak kerugian bagi mereka. Ini tak terbayangkan. Apakah semua pusat kekuatan alam semesta Jiuyuan begitu menakutkan? Istana Naga itu tidak sederhana. Bukan tanpa alasan dia mampu membuat 2 ras puncak menundukkan kepala mereka dari ras tingkat tinggi. Sesepuh Istana Tiankue berkata dengan wajah muram. Kekuatan yang ditampilkan oleh Raja Naga dari Istana Naga lebih kuat daripada ras puncak lainnya di alam semesta Jiuyuan. Sialan, kita harus menghancurkannya, jika tidak, semua rencana kita akan sia-sia. Serangan Raja Naga dari Istana Naga. Seorang penatua istana melihat sekeliling dengan cemberut. Para tetua dari 24 istana lainnya juga mengangguk. Raja Naga dari Istana Naga harus mati, jika tidak, mereka akan mendapat masalah besar. Kekuatan Istana ke-10 tidak membunuhnya, jadi haruskah kita membiarkan Istana ke-24 mengambil tindakan bersama? Seorang tetua mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Mengumpulkan semua kekuatan dari 24 istana untuk menyerang Raja Naga di Istana Naga tampak tidak masuk akal bagi mereka. Raja Naga sedang dalam pelarian sekarang. Jika kita memiliki sejumlah besar orang kuat yang mengejarnya,
dia mungkin melarikan diri ke alam semesta Jiuyuan. Pada saat itu, dia akan bersatu dengan ras puncak alam semesta Jiuyuan. Itu akan tetap menjadi masalah besar bagi kita. Kita harus menggunakan metode lain untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Tetua Istana Hukum berkata, melihat ke satu tempat Istana Bintang 9, dan 7 istanamu, bukankah kamu berjuang untuk fragmen harta karun? Apakah ada kecocokan? Fragmen itu memiliki kekuatan penghancur yang kuat, Anda mengirim orang untuk mengumpulkan semua fragmen, dan Anda harus dapat membunuh Master Puncak, bukan? Tanda tanya. Penatua dari Istana 9 Bintang sedikit mengernyit pecahan medan bintang ada bersama Tuan Istana kita. Kita memiliki satu pecahan di tangan kita, dan mereka memiliki 7 di antaranya, masa lalu dan singkirkan Raja Naga dari Istana Naga terlebih dahulu. Seorang tetua para dewa memandang mereka dan mengingatkan. Ya, pecahan bidang bintang memiliki kekuatan serangan yang mengerikan. Jika mereka dapat dikumpulkan bersama, itu akan menjadi harta keberuntungan. Kami memiliki satu pecahan di sini, dan ada 7 pecahan di 7 istana Anda. Jika ketujuh pecahan itu digabungkan, seharusnya tidak ada yang membunuh Master Puncak. Pertanyaan. Tetua Istana Jiuxing ragu-ragu sejenak, memandangi tetua para dewa di 7 istana lainnya, dan berkata. Mereka pernah bertempur di 8 istana karena harta karun. Di stasiun itu, banyak dewa dari peringkat ke-7 dan ke-8 meninggal. Oleh karena itu, ke-8 rumah tersebut telah berada dalam keadaan perjuangan terbuka dan rahasia. Tapi sekarang menghadapi alam semesta langit berbintang dan menghadapi musuh yang sama, mereka masih bisa bersatu. Oke, para tetua dari 7 istana lainnya ragu-ragu dan mengangguk. Perkelahian terjadi di antara mereka karena harta ini. Tapi saat ini, mereka bisa bersatu melawan Raja Naga dari Istana Naga. Karena itu masalahnya, ayo kirim orang kuat ke sana secepat mungkin, dan hancurkan Raja Naga dari Istana Naga secepat mungkin. Kata sesepuh Istana Faling. Para tetua Istana Jiuxing mengangguk. Dengan pecahan bidang bintang dan kehadiran orang-orang kuat itu, bukanlah masalah besar untuk membunuh Raja Naga dari Istana Naga. Pecahan medan bintang, inilah keberadaan harta keberuntungan. Dan harta keberuntungan, yaitu keberuntungan surgawi dari alam semesta Jiuyuan. Harta karun seperti itu adalah keberadaan yang sangat kuat di setiap alam semesta. Bahkan sebuah fragmen dapat menyebabkan persaingan di level balapan puncak. Bahkan tanpa memperhatikan pengorbanan. Tinggalkan di sini, kekuatan rumah kepercayaan ke-24 di alam semesta masih terlalu kuat, dan tinggal di sini sendirian dalam bahaya besar. Wang Xian membawa Lan Qingyue dan melarikan diri dengan cepat di alam semesta langit berbintang. Keyakinan akan kekuatan alam semesta masih terlalu kuat. Hanya mengirimkan kekuatan istana ke-10, Wang Xian membayar harga sedemikian rupa untuk menyebabkan kerusakan serius pada mereka. Jika pihak lain bertekad untuk menghancurkannya, mereka mungkin akan mengirimkan pasukan yang lebih kuat lain kali. Jadi dia akan pergi dari sini. Biarkan Anlai membawanya keluar dari sini, dengan cara ini, akan lebih aman. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian memandang Lan Qingyue dan berkata, Qingyue, mari kita pergi dari sini nanti. Peri yang baik. Lan Qingyue mengangguk tanpa pendapat. Tapi tiba-tiba, saat ini, Xiaolan Xiaoshai Xiaobai dan yang lainnya tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah. Ketika Wang Xian dan yang lainnya melihatnya, mereka sedikit terkejut, dan memalingkan muka. Ada apa, Xiaolan? Lan Qingyue juga bertanya pada Xiaolan. Tuan, kami merasakan energi yang kuat ke arah itu. Xiaolan melihat ke satu arah dan berkata, energi yang sangat besar. Lan Qingyue Wang Xian mendengarnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Energi apa? Lan Qingyue bertanya. Kami tidak tahu secara spesifik berapa banyak energi yang dapat diserap. Jawab Xiaolan. Apakah ada bahaya? Jika tidak ada bahaya, ayo kita pergi dan melihatnya. Wang Xian ragu-ragu sejenak. Mereka telah melarikan diri selama lebih dari 10 hari. Wang Xian tidak tahu berapa lama kekuatan pengorbanan bisa bertahan, tapi pasti paling lama beberapa bulan. Bisa lebih pendek. Saat ini, saya percaya pada kekuatan yang kuat di alam semesta, dan ras puncak alam semesta Jiuyuan juga telah melahirkan kekuatan juang untuk mendominasi dunia urutan ke-9. Keuntungan Wang Xian dan yang lainnya tidak terlalu bagus. Tentu saja keunggulan ini harus dikaitkan dengan 5 atau 6 balapan puncak. 1 lawan 1, Wang Xian masih memiliki kepercayaan diri yang kuat. Di alam semesta langit berbintang, Istana Naga tidak takut pada ras puncak apapun, atau istana yang percaya pada alam semesta. Tapi situasi sebelumnya di mana Istana Naga hampir tak terkalahkan kini telah dipatahkan. Saat ini,
Kekuatan sendiri tidak dapat ditingkatkan, dan juga sangat sulit untuk meningkatkan lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen. Satu-satunya peningkatan adalah Xiaolan dan yang lainnya. Xiaolan dan yang lainnya saat ini hanya berada di dominasi tingkat ke-6, dan lebih mudah untuk ditingkatkan. Jika dapat dipromosikan ke tingkat dominasi ke-7, maka Xiaolan akan mampu melawan tingkat dominasi puncak. Kekuatan ini sangat menakutkan. Sekarang mereka merasakan energi dan dapat pergi dan melihat. Jika Xiaolan dan yang lainnya semuanya membaik, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Xiaolan dan yang lainnya meraung, dan dengan satu gerakan, mereka terbang ke arah itu. Setelah terbang ke arah itu selama lebih dari 10 hari, Wang Xian dan yang lainnya melihat lautan yang sangat luas. Air laut seluruh samudra berwarna biru-biru. Ada energi khusus di lautan. Tuan, Raja Naga, ini sudah menjadi tepi langit berbintang yang tak terbatas. Saat ini, suara Xiaolan tiba-tiba terdengar. Ketika Wang Xian dan yang lainnya mendengar ini, hati mereka sedikit bergetar. Tepi langit berbintang yang tak terbatas. Langit berbintang tak terbatas, di alam semesta langit berbintang, lebih penting daripada benua primordial Keitian di alam semesta Jiuyuan. Raksasa langit berbintang yang dapat bertahan hidup di langit berbintang yang tak terbatas semuanya adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Bahkan mereka yang berada di tingkat keberuntungan Tianyuan ada. Selain raksasa langit berbintang yang menakutkan ini, bisa jadi itu adalah anak dari raksasa langit berbintang lainnya. Di langit berbintang yang tak terbatas, itu adalah surga bagi raksasa langit berbintang dan tanah harta karun alam semesta langit berbintang. Saat ini, tidak peduli apakah itu alam semesta iman atau alam semesta Jiuyuan, tidak ada orang kuat yang berani melangkah ke langit berbintang yang tak terbatas. Ngomong-ngomong, Xiaolan, raksasa langit berbintang lainnya yang datang ke alam semesta langit berbintang bersamamu saat itu, bagaimana situasi mereka sekarang? Xiaolan dan yang lainnya dibawa ke alam semesta langit berbintang. Itu adalah raksasa luar angkasa berbintang yang sangat menakutkan yang menerobos jalur alam semesta, sehingga murid-murid mereka yang kuat dari 9 asal semesta bisa masuk ke sini. Mereka membentuk keluarga kerajaan raksasa langit berbintang, ingin memerintah lebih banyak raksasa langit berbintang, ingin mendidik raksasa langit berbintang, sehingga mereka akan dilahirkan dengan kebijaksanaan. Jawab Xiaolan, raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang tidak memiliki banyak kebijaksanaan, karena alam semesta ini tidak melahirkan makhluk cerdas. Warisan mereka dan semua yang mereka miliki, tidak ada peradaban. Ini semua tentang berburu, tumbuh, dan berkembang. Ini adalah tema utama mereka. Ini juga alasan mengapa mereka tidak melahirkan kebijaksanaan dan peradaban. Tapi kelompok raksasa ruang berbintang yang tinggal di alam semesta Jiuyuan, kebijaksanaan yang mereka miliki sejak lahir. Didik binatang langit berbintang raksasa. Biarkan mereka melahirkan kebijaksanaan. Jika binatang langit berbintang raksasa melahirkan kebijaksanaan, kekuatan seluruh alam semesta langit berbintang dapat meningkat pesat, kata Wang Xian, matanya bersinar terang. Apakah ada bahaya di lautan ini? Wang Xian memandangi air laut tak berujung yang tertahan di alam semesta di depan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kami tidak tahu. Saat itu, dengan kekuatan kami tidak berani melangkah ke domain raksasa langit berbintang lainnya. Begitu kami menemukan bahwa domain ini ditempati, kami tidak akan mendekat. Xiaolan dan yang lainnya menjawab, kekuatan mereka masih terlalu lemah. Bahkan sekarang, mereka tidak terlalu kuat di langit berbintang yang tak terbatas. Wang Xian dan yang lainnya mengangguk dan melihat ke laut. Ada energi yang kuat di lautan khusus ini, dan energi ini sangat bermanfaat bagi kultivasi kita. Wang Xian merasakannya, merasa sedikit terharu di hatinya. Tempat ini berada di tepi langit berbintang nirkabel, pikir Wang Xian, dia bisa melihat ke dalam. Jika beberapa harta dapat ditemukan, maka terobosan Xiaolan dan yang lainnya akan dipersingkat untuk waktu yang lama. Ya, mungkin aku bisa menemukan beberapa harta. Tubuhku dan tubuh Xiaolan semuanya adalah napas binatang raksasa langit berbintang murni. Hati-hati, dan kamu tidak akan dikejar dan dibunuh oleh binatang raksasa langit berbintang. Lan Qingyue mengangguk. Oke, ayo pergi dan lihat. Wang Xian mengangguk. Dia masih memiliki gulungan ruang acak di tangannya. Jika dia benar-benar dalam bahaya, dia dapat segera melarikan diri. Jika Lan Qingyue dan yang lainnya benar-benar dalam bahaya, Wang Xian dapat membiarkan An Lai datang. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian menunjuk ke arah Xiaolan dan yang lainnya. Dengan satu gerakan, Xiaolan dan yang lainnya langsung memasuki lautan, mengguncang tubuh mereka dengan gembira.
Kun condong ke laut. Keluarga Shenlong secara alami hidup di lautan. Saat Wang Xian memasuki ruangan, dia juga merasa segar dan berenang menuju ke dalam. Kecepatan mereka tidak cepat, dan mereka dengan waspada merasakan lingkungan mereka. Desir, desir. Dan ketika Wang Xian dan yang lainnya memasuki lautan, mereka berada di Legiun Istana ke-10. 8 sosok terbang dari kejauhan. 8 utusan, kamu di sini. Para dewa dari Istana ke-10 berkata dengan gembira di wajah mereka ketika mereka melihat 8 dewa tingkat 7 terbang di atas. Nah, di mana Raja Naga dari Istana Naga sekarang? Kami akan menghancurkannya. 8 dewa peringkat ke-7 bertanya dengan tenang. Hah? Mereka telah datang ke pusat alam semesta berbintang, tepi langit berbintang yang tak terbatas, dan mereka telah memasuki lautan ini. Di tepi langit berbintang yang tak terbatas, sebuah legiun besar terbang dengan cepat. 8 sosok itu terletak di tengah, dan panah yang dibentuk oleh energi iman yang terkondensasi menunjuk ke posisi depan. Dan di depan, adalah lautan tak berujung. Ke-8 sosok ini adalah utusan yang diutus oleh semesta iman. Utusan yang memegang fragmen tingkat keberuntungan Tianyuan. Utusan, apakah Anda masih masuk ke dalam? Mungkin ada beberapa risiko di sini. Dewa tingkat ke-7 bertanya dengan sedikit cemberut. Seluruh legiun tidak bisa masuk ke dalam. Begitu seluruh legiun masuk, itu mungkin menarik perhatian raksasa ruang angkasa berbintang yang kuat. Seorang utusan menggelengkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Di sini, di langit berbintang yang tak terbatas benar-benar merupakan area terlarang bagi mereka. Meskipun tempat ini berada di tepi, bahayanya tidak terlalu tinggi, tetapi mereka terlalu percaya pada para dewa dan memasukinya, itu masih akan segera menarik perhatian raksasa langit berbintang yang kuat. Memegang pecahan harta karun di tingkat keberuntungan Tianyuan, meskipun dapat dibandingkan dengan keberadaan puncak para dewa, mereka hanya dapat bersaing dengan raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-7. Jika raksasa langit berbintang yang mendominasi alam urutan ke-8 datang, mereka akan tamat. Dan di sini, di langit berbintang yang tak terbatas, raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-8 ada 100%. Ayo masuk, 8 dari kita. Ini tepinya. Tingkat raksasa langit berbintang seharusnya tidak terlalu tinggi. Jika kita bertemu beberapa, kita bisa melawan atau melarikan diri, kata seorang utusan. Legiun mereka sama sekali tidak diizinkan masuk ke dalam, selama 8 dari mereka masuk ke dalam. 8 utusan itu, kami menunggumu di luar. Kami akan memberimu pengejaran keyakinan terakhir, dan begitu kami melakukannya dengan segenap kekuatan kami, itu akan bertahan selama ribuan tahun. Dewa peringkat ke-7 dari Legiun dikata rumah ke-10. 8 utusan itu mengangguk. Segera, panah pengejar iman di posisi atas menjadi semakin intens. 8 dewa peringkat ke-7 saling memandang, dan dengan gerakan, mereka terbang ke depan. Terus mengejar. Raja Naga dari Istana Naga harus dipenggal. Pada saat yang sama, Wang Xian Xiaolan Xiaoshai dan yang lainnya melangkah ke lautan ini, merasa seperti pulang ke rumah. Meskipun lautan di sini sedikit berbeda, ia juga mengandung energi air yang sangat besar. Wang Xian dan Lan Qingyue berdiri di atas tubuh Xiaolan Xiaoshai, melihat sekeliling. Terbang menuju kedalaman sepanjang waktu, saya tidak merasakan nafas raksasa langit berbintang. Lautan ini sangat besar sehingga Wang Xian dan yang lainnya tidak bisa merasakan batas sama sekali. Mereka terbang ke satu arah. Xiaolan dan yang lainnya menyelimuti Wang Xian dengan energi, tetapi itu juga mencegah raksasa langit berbintang lainnya merasakan auranya. Setelah terbang selama setahun, Xiaolan dan yang lainnya tiba-tiba merasakan sesuatu. Ada harta di sana. Xiaolan dan yang lainnya menatap ke satu arah dan berkata, apakah ada raksasa langit berbintang yang kuat yang menjaganya? Wang Xian bertanya dengan mata terpaku setelah mendengar ini. Raja Naga, aku tidak merasakannya. Xiaolan dan yang lainnya menjawab, dan segera terbang ke depan. Segera, barang yang sangat istimewa muncul di depan mata mereka. Ini adalah kristal sebening kristal yang memancarkan energi yang kuat. Kristal mengandung energi air dan kekuatan hidup yang kuat. Air membiakkan segala sesuatu, dan energi air khusus juga mengandung kekuatan kehidupan. Mirip dengan sifat kayu, kristal ini diam-diam tergantung di lautan, memancarkan kilau. Merasakan kristal, mata Wang Xian berbinar. Energi kristal ini seharusnya sebanding dengan buah ilahi yang mendominasi alam tingkat kelima. Wow! Xiaolan dan yang lainnya meraung dan terbang langsung. Harta karun yang mengandung energi kehidupan ini dapat meningkatkan Xiaolan dan yang lainnya, jadi ambillah langsung.
Kata Lan Qingyue. Yang perlu ditingkatkan oleh Xiaolan dan yang lainnya adalah energi kehidupan yang sangat besar. Mereka melahap nyawa ras puncak terutama untuk meningkatkan kekuatan hidup mereka sendiri. Namun, sumber daya Istana Naga, darah naga di kolam naga tidak dapat diberikan kepada Xiaolan dan yang lainnya. Alasan utamanya adalah darah naga di Istana Naga tidak cukup bagi mereka untuk berkembang. Lagi pula, ranah Xiaolan terlalu tinggi sekarang. Jenis kristal ini digantung di sini seperti ini, tanpa perlindungan binatang langit berbintang raksasa, itu seperti memungut harta karun. Lan Qingyue menghela nafas sedikit saat ini. Ini memang seperti memungut harta. Teruslah mencari, bahkan jika kamu dapat menemukan satu harta seperti itu dalam setahun, panennya sangat besar. Dalam puluhan juta tahun, Xiaolan seharusnya dapat meningkat. Wang Xian menunjuk. Mengangguk. Harta semacam ini bisa diambil secara langsung. Ini tidak mungkin di Jiuyuan Universe. Xiaolan dan yang lainnya bergoyang dan terus terbang ke depan. Setelah terbang lagi selama lebih dari setengah tahun, Xiaolan dan yang lainnya merasakan sesuatu lagi. Masa lalu, Xiaolan membawa Wang Xian dan yang lainnya ke sana, dan itu masih berupa kristal dengan energi yang sangat besar. Setelah Xiaolan melahapnya, dia terus mencari. Bas-bas. Namun, setahun kemudian, Wang Xian juga merasakan gelombang energi yang agung. Dalam keadaan normal, Xiaolan dan yang lainnya adalah yang pertama menemukan kristal energi itu, tapi kali ini, Wang Xian juga bisa merasakannya. Seharusnya ada banyak kristal energi semacam itu di sana, pasti banyak. Mata Lan Qingyue berbinar dan dia menunjuk ke satu arah. Wang Xian mengangguk, Xiaolan Xiaoshai dan yang lainnya segera terbang tanpa perintah mereka. Semakin dekat mereka, semakin kuat energinya. Namun, ketika mereka hendak mendekat, Wang Xian dan yang lainnya merasakan energi agung itu datang ke arah mereka. Bagaimana situasinya? Wang Xian dan yang lainnya menatap, dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Ho. Namun, di detik berikutnya, raksasa langit berbintang seperti kristal bergegas menuju Wang Xian dan yang lainnya. Ini adalah raksasa langit berbintang terkecil di alam semesta berbintang yang pernah dilihat Wang Xian. Dengan ukuran tubuh hanya sekitar 1 kilometer, bahkan tidak bisa lagi disebut sebagai monster raksasa. Tapi makhluk yang kuat, apa ini? Wang Xian menatap, merasakan energi dari makhluk kristal ini, wajahnya sedikit berubah. Lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen segera melayang. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba, energi air laut di sekitarnya mengembun membentuk naga air yang menakutkan, menyerang Wang Xian dan yang lainnya. Serbuan, serangan tanpa pandang bulu. Menahan. Wang Xian melihat lempengan naga Tai Chi langsung memblokir posisi belakang. Penggilingan besar 5 elemen segera melepaskan naga dari 5 atribut dan menyerang makhluk kristal itu. Xiaolan Xiaoshai dan yang lainnya juga membuka mulut besar mereka, dan gelombang energi mengalir ke depan. Pada saat yang sama, tubuh mereka bergetar, dan energi abu-abu mereka menahan serangan energi air. Bum. Pertarungan tiba-tiba akan segera dimulai. Aliran naga air yang dibentuk oleh air laut yang kental mengalir ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Xiaolan dan yang lainnya langsung menggunakan kekuatan mereka untuk melawan. Energi air jatuh pada pertahanan Taiji Dragon Pan dan Xiaolan, dan mereka benar-benar diblokir. Serangan yang dilepaskan oleh lempengan naga Tai Chi menyerang makhluk kristal itu. Ho. Makhluk kristal itu meraung, dengan tanduk kristal besar di kepalanya. Crystal Corner langsung menghadapi serangan Five Elements Great Meal. Boom! Setelah tabrakan, 5 naga yang dilepaskan oleh penggilingan besar 5 elemen langsung diblokir. Hah! Wang Xian mengangkat alisnya sedikit saat melihatnya. Kamu bisa bertarung, kata Lan Qingyue. Ya, makhluk kristal ini sangat istimewa. Tampaknya dibentuk oleh energi terkondensasi dari kristal semacam itu. Jika Xiaolan dan yang lainnya bisa melahapnya, pasti akan mendapat banyak peningkatan, kata Wang Xian, matanya bersinar. Ho. Makhluk kristal di depan menatap Wang Xian dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi dengan ekspresi sedingin es. Bas! Wang Xian menggerakkan telapak tangannya, dan tombak jiwa muncul di tangannya. Penggilingan besar 5 elemen, Lan Qingyue, dan Xiaolan segera melancarkan serangan, menyerang makhluk kristal itu. Wosh! Tombak jiwa di tangan Wang Xian langsung melesat. Oh. Xiaolan dan yang lainnya menggeram rendah, dan dengan tubuh mereka yang sangat besar, untaian energi abu-abu bergulir ke arah makhluk kristal itu. Ho. Makhluk kristal itu mengeluarkan geraman rendah, dan air laut di belakangnya bergulung seketika, seolah-olah seluruh lautan berada di bawah kendalinya.
Air laut yang tak berujung memadat menjadi makhluk kristal persis seperti dia, dan mereka menyerang Wang Xian dan yang lainnya secara berlebihan. Itu adalah makhluk kristal yang sangat kuat, tapi mungkin belum mencapai master tingkat ke-7, tetapi memiliki kekuatan untuk langsung membunuh master tingkat 6. Melihat serangan ini, Wang Xian memfokuskan matanya, dan tombak jiwa lainnya juga muncul di tangannya. Dia melemparkannya dengan seluruh kekuatannya dan terus memproyeksikan ke arah itu. Ho ho ho, mesin penggiling 5 elemen ada di tanah, dan kelima elemen itu bergerak, dan kepala naga air menyembul keluar, dan energi air yang agung mengalir ke depan. Makhluk kristal yang dibentuk oleh air laut yang kental runtuh dengan cepat. Energi abu-abu Lan Qingyue dan yang lainnya tampaknya membentuk alam semesta berbintang khusus kemanapun mereka lewat. Di bawah penutup energi ini, mereka dengan cepat menyerang makhluk kristal itu. Mengabaikan tombak jiwa, ia datang ke depan makhluk kristal dalam sekejap. Ho ho, makhluk kristal itu merasakan serangan Wang Xian dan meraung dengan marah. Saat berikutnya, sosoknya dengan cepat menjadi tidak nyata, seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan air laut. Pada saat ini, Wang Xian merasakan sesak di hatinya, dan gelombang energi menyerangnya. Pikiran Wang Xian bergerak, dan kapal perang jiwa muncul di sekelilingnya, membentuk pertahanan. Piring naga Tai Chi juga dengan cepat dikenakan di tubuhnya, berubah menjadi jubah naga. Sentuh. Pertahanan padat dari kapal perang jiwa runtuh dengan cepat, dan serangannya mendarat di lempengan naga Tai Chi. Ketika Tai Chi datang, piringan naga berputar, melawan dengan sekuat tenaga. Bam-bam, aliran energi jatuh di piring naga Tai Chi, dan benturan ini membuat wajah Wang Xian berubah drastis. Tapi untungnya, lempengan naga Tai Chi menahan serangannya. Selain itu, kekuatan serangan balik bergegas ke arahnya. Retak, retakan muncul di tubuh makhluk kristal ini. Tatapan Wang Xian terpaku, dan dengan lambaian tangannya, embusan angin dan guntur jatuh langsung ke tubuhnya. Ho ho ho, ini adalah raungan yang tidak diinginkan dari makhluk kristal, dan sosoknya dengan cepat menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di bawah tubuh Xiao Bai. Unicorn kristal yang menakutkan langsung menyerang Xiao Bai. Sentuh, luka besar muncul di tubuh Xiao Bai dalam sekejap. Sungguh kecepatan yang cepat, kecepatan yang aneh. Wajah Lan Qingyue sedikit berubah ketika dia melihat adegan ini, dan sosoknya bergerak, dan langsung mendarat di tubuh Xiao Bai. Gelombang energi jatuh ke tubuh Xiao Bai, memulihkan lukanya. Pada 45 derajat dan 100.000 meter di depan kanan. Wang Xian melihat kecepatannya yang mengerikan, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak keras. Di mesin penggiling 5 elemen, rantai-rantai menyerang langsung ke sana. Xiaolan Xiaoshai juga meraung, menggerakkan tubuhnya, membuka mulutnya yang besar, dan langsung melahapnya. Dia mengelak, kecepatan makhluk kristal ini terlalu mengerikan, pasti terjebak di suatu area, Xiaolan, wilayah kekuasaan Kun. Namun, ketika mereka menyerangnya, dia merasakan bahwa makhluk kristal itu menghilang dalam sekejap. Tanda seru, kecepatan mengerikan ini beberapa kali lebih cepat dari Xiaolan dan Wuxing Damo. Dalam hal kecepatan, itu sama sekali bukan ranah. Wang Xian sekarang dapat mengunci posisinya, semua mengandalkan kekuatan Void untuk menemukan musuh dari sayap suci yang tak berawal. Namun, Wang Xian dapat merasakan bahwa kekuatan mencari musuh dalam kehampaan di tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat ini, Xiaolan mendengar perintah Wang Xian dan menggeram. Xiao Zai juga menggeram pelan, dan pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Lala, air laut muncul di domain Kun. Domain Kun muncul, membentuk ruang. Namun, yang mengejutkan Lan Qingyue, air laut juga muncul di Kun S Domain. Ini adalah situasi yang belum pernah ditemui sebelumnya. Itu adalah energi dari makhluk kristal yang menyerbu wilayah Kun. Alam Kun hanya bisa bertahan 5 menit. Kata Xiaolan. Lepaskan dalam 5 menit, jika tidak, kita tidak akan bisa membunuhnya sama sekali, kecepatannya terlalu cepat. Wang Xian memfokuskan matanya dan melihat ke satu tempat. Dia bisa merasakan bahwa makhluk kristal itu ada di sana. Begitu pikiran bergerak, penggilingan besar 5 elemen menjadi lebih besar. 5 elemen hancurkan dis. Cara terbaik untuk melawan musuh yang cepat dan kuat adalah dengan menyerang dalam jarak jauh. Di masa lalu, orang lain berurusan dengan Wang Xian seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia berurusan dengan makhluk seperti ini. Kecepatan makhluk kristal ini melebihi imajinasi mereka. Kekuatan dan kecepatan serangan jauh lebih unggul dari Xiaolan dan yang lainnya yang mendominasi ranah urutan ke-6. Jika bukan karena kekuatan Wang Xian dan yang lainnya,
mereka dapat dengan mudah membunuh raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-6 dengan kecepatannya saja. Bum bum bum. Ho 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 ho. Wuxing Mipan muncul, menutupi seluruh wilayah Kun. Makhluk kristal itu tidak bisa mengelak dari serangan membabi buta seperti itu. Energi yang dimusnahkan bergerak menuju serangannya. Makhluk kristal itu harus muncul untuk melawannya. Wosh! Wang Xian melihat penampilannya, dan menembakkan tombak jiwanya satu demi satu. Pada saat yang sama, serangan Lan Qingyue dan Kun dipadatkan pada saat yang bersamaan. Juga tombak. 6 tombak juga menyerangnya. Aum, mengaum. Makhluk kristal itu meraung marah saat melihat serangan Wang Xian. Itu tidak berani menahan serangan Wang Xian. 6 tombak ditembakkan ke arahnya, sekali kena, kamu akan mati. Makhluk kristal itu buru-buru mengelak ke samping. Namun, saat mengelak ke samping, serangan penghancur Wuxing mendarat di tubuhnya. Kekuatan serangan yang kuat menyebabkan retakan muncul di tubuhnya. Kali ini, retakannya hampir menutupi seluruh tubuh. Lanjutkan. Lan Qingyue berteriak pelan, dan dengan gerakan telapak tangannya, telapak abu-abu langsung bergerak ke arah makhluk kristal untuk menekannya. Xiaolan dan yang lainnya membuka mulut mereka, dan gelombang energi mengalir ke telapak tangan mereka. Telapak tangan yang besar dan menakutkan datang ke atas kepala makhluk kristal itu. Dengan lambaian lengan Wang Xian, kapal perang jiwa di bawahnya menghantamnya. Serangan jarak jauh, menutupinya lagi. Ho ho ho. Makhluk kristal itu meraung dengan liar, dan langsung muncul di tepi domain Kun, dan air laut yang tak berujung menyerang ke arah domain Kun. Ia ingin menerobos alam Kun. Selama ia meninggalkan wilayah Kun, ia dapat dengan mudah melarikan diri. Kalau tidak, apa yang menunggunya adalah kematian. Tidak semudah itu untuk melarikan diri. Wang Xian bergerak, dan naga terang dan gelap mengelilingi tubuhnya. Dengan kekuatan tubuhnya, dia langsung menyerangnya. Penggilingan besar 5 elemen juga menabraknya dengan tiba-tiba. Makhluk kristal merasakan serangan Wang Xian datang lagi, dan wajahnya penuh kepanikan. Dia buru-buru berhenti menyerang wilayah Kun, dan semua air laut mengalir ke tubuhnya, membentuk pertahanan yang kuat. Boom! Telapak tangan Lan Qingyue mendarat di atasnya. Pertahanan makhluk kristal itu tiba-tiba melawan dengan tiba-tiba. Sentuh. Namun, penggilingan besar 5 elemen telah datang di depannya, dan seluruh penggilingan besar 5 elemen terbakar, menyerang ke arahnya dengan tiba-tiba. Boom! Kekuatan besar menyebabkan retakan muncul di tubuh makhluk kristal. Wang Xian mengikuti dari belakang, lengannya berubah menjadi cakar naga. Cakar naga cahaya dan kegelapan tumpang tindih dengan cakar naga mereka sendiri dan memukul mereka dengan keras. Papa. Detik berikutnya, tubuh makhluk kristal ini seperti kaca. Potongan kristal jatuh dari tubuhnya. Setiap bagian kristal mengandung energi agung. Saat Wang Xian melihat pemandangan ini, kegembiraan muncul di matanya. Pukulan paus besar. Lan Qingyue mengayunkan tubuhnya, dan terus membombardir makhluk kristal itu dengan pukulan biasa. Pukulannya sepertinya mengandung kekuatan 3 kun. Sentuh. Sebuah pukulan mendarat di tubuh makhluk kristal itu, dan tubuhnya benar-benar roboh. Seluruh tubuh berubah menjadi potongan-potongan energi kristal. Mati. Melihat makhluk kristal itu benar-benar runtuh, Wang Xian berseri-seri dengan gembira. Makhluk kristal ini sangat kuat, jika kita tidak menjebaknya, kita tidak bisa membunuhnya sama sekali. Lan Qingyue berkata dengan senyum di wajahnya. Memang, kecepatan makhluk kristal ini terlalu cepat, dan kekuatan serangannya juga sangat kuat. Jika ingin melarikan diri keluar, ia bisa dengan mudah. Wang Xian mengangguk. Jika bukan karena dia bergandengan tangan dengan Lan Qingyue, orang kuat biasa tidak akan ada hubungannya dengan dia. Anda tahu, Wang Xian dan Lan Qingyue bekerja sama, mereka dapat dibandingkan dengan lebih dari selusin raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-6. Jika dia tidak bisa membatasi tindakannya, Wang Xian merasa akan sulit untuk menangkap bahkan raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-7. Dengan gerakan tubuh Wang Xian dan lambaian tangannya, dia menyingkirkan kristal-kristal tersebut. Setiap kristal mengandung energi yang sangat besar. Wang Xian juga dapat menyerap energi ini. Namun, dia tidak kekurangan sumber daya untuk meningkatkan. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkannya ke Xiaolan. Saat ini, mereka akan melatih Xiaolan dengan seluruh kekuatan mereka, dan mereka akan meningkatkan Xiaolan ke tingkat dominasi ke-7 terlebih dahulu. Xiaolan menelan semua kristal dan mengeluarkan suara gembira. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk meningkat? Wang Xian bertanya pada Xiaolan sambil tersenyum. Raja Naga, aku harus membunuh setidaknya 3 makhluk kristal ini sebelum aku bisa maju.
Lapor Xiaolan Hui. 3. Wang Xian mengangkat alisnya, angka ini terlalu banyak. Mereka mampu membunuh makhluk kristal kali ini, yang merupakan sedikit keberuntungan. Makhluk kristal ini sedikit sombong, menghadap mereka dan tidak melarikan diri tetapi melawan mereka. Jika segera kabur, Wang Xian dan yang lainnya pasti tidak akan bisa membunuhnya. Tenang saja, Wang Xian tidak terburu-buru, dan perlahan membaik. Selama Xiaolan dipromosikan, dia akan terus percaya pada dewa alam semesta. Pada saat itu, dimungkinkan untuk mendapatkan sumber daya yang menakutkan lagi. Berpikir di dalam hatinya, Xiaolan dan yang lainnya menggeram rendah, dan alam kun menghilang dalam sekejap. Namun, ketika mereka pertama kali muncul di lautan, Lan Qingyue sedikit membeku dan segera melihat ke kiri. Xiao Xian, aku telah merasakan energi dari mereka yang percaya pada alam semesta, dan mereka mengejarku. Kata Lan Qingyue segera, apakah mereka mengejarmu? Beraninya puluhan ribu legiun mereka datang ke sini. Apakah kamu tidak takut dengan serangan raksasa langit berbintang? Wang Xian berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Seharusnya bukan legiun yang percaya pada alam semesta. Itu hanya memiliki 8 energi dan kekuatan dewa tingkat ke-7. Lan Qingyue merasakannya dan berkata, 8 dewa peringkat ke-7. Apakah mereka mengejar kita? Apakah mereka punya kartu? Wang Xian tidak santai ketika mendengar ini, tetapi malah menunjukkan ekspresi bermartabat di wajahnya. Pergilah, jangan sentuh mereka untuk saat ini. Wang Xian ragu-ragu selama 2 detik, lalu segera berkata. Lan Qingyue mengangguk. 8 dewa urutan ke-7 berani mengejar mereka, tidak mungkin mengatakan bahwa lawan tidak memiliki kartu. Kekuatan Wang Xian telah sepenuhnya terungkap. Dalam keadaan seperti itu, dia tetap mengejarnya, dan dia harus memiliki kartu truf. Kartu Hall yang kuat. Wang Xian dan yang lainnya mendatangi tubuh Xiaolan, dan Xiaolan mengayunkan tubuhnya yang besar dan berenang langsung ke depan. Hus. Tidak lama kemudian, 8 sosok muncul di tempat Wang Xian, masing-masing menginjak buku yang dibentuk oleh keyakinan yang kental. Dia melihat sekeliling, matanya bersinar terang. Istana Naga Raja Naga dan mereka baru saja pergi dari sini. Seharusnya ada pertempuran besar di sini, ayo pergi, ayo terus mengejar. 8 dewa peringkat ke-7 berkata, menggerakkan tubuh mereka, dan terus mengejar ke arah Wang Xian dan yang lainnya pergi. Kecepatan mereka sangat cepat, tidak lebih lambat dari Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian menghindari dan melarikan diri secara langsung, dan terbang selama lebih dari sebulan sebelum Lan Qingyue gagal merasakan 8 dewa tingkat ke-7. Keyakinan pada teknik pengejaran alam semesta ini sangat kuat. Benar-benar tidak mudah untuk menargetkan kita dengan sangat akurat. Lan Qingyue hanya bisa menghela nafas. Setiap orang kuat di alam semesta tidak boleh diremehkan. Saya merasa bahwa kekuatan alam semesta kepercayaan jauh lebih kuat daripada alam semesta Jiuyuan kita. Mendengar kata-kata Lan Qingyue, Wang Xian menjawab. Tanda seru. Memang, kepercayaan saat ini pada kekuatan alam semesta jauh lebih kuat daripada alam semesta Jiuyuan kita. Lan Qingyue mengangguk. Aku hanya tidak tahu mana yang lebih kuat dalam menghadapi keberuntungan Tianyuan. Raja para dewa dan dewa tertinggi adalah gelar bagi mereka yang percaya pada alam semesta dan ciptaan surgawi. Ketika malapetaka ini datang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tabrakan sejumlah besar alam semesta pasti akan sangat menakutkan, kata Lan Qingyue. Sekarang, hanya alam semesta 9 sumber dan alam semesta iman mereka yang datang ke alam semesta langit berbintang untuk bertarung seperti ini. Pada saat itu, semua saluran alam semesta akan terbuka lebar, dan tidak akan ada penindasan di antara alam semesta. Ini jelas merupakan pesta berdarah. Pada saat itu, dengan kekuatan istana naga kita, itu akan cukup untuk menghadapi malapetaka. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Sekarang, sumber daya di tangannya dapat membuatnya naik ke tingkat dominasi ke-4, yang sebanding dengan kekuatan dominasi tingkat ke-9. Wang Xian sekarang memiliki beberapa tebakan. Jika dia dapat dipromosikan ke tingkat dominasi ke-7 atau ke-8, dapatkah dia melawan Tianyuan? Jika dia dipromosikan ke tingkat dominasi ke-9, akankah dia mampu membantai keberuntungan Tianyuan? Ini mungkin saja. Wang Xian mengobrol dengan Lan Qingyue, mereka terbang selama lebih dari setahun, dan merasakan keberadaan harta kristal lagi. Begitu mereka bergerak, mereka segera terbang. Tingkat energi kristal di depan tampaknya lebih tinggi. Wang Xian dan yang lainnya terbang dan berkata. Lan Qingyue mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, gelombang energi meraih energi kristal. Namun, ketika Wang Xian dan yang lainnya bergerak,
raungan menakutkan tiba-tiba terdengar. Tidak, ada raksasa langit berbintang yang kuat. Ketika Wang Xian dan yang lainnya mendengar raungan ini, wajah Lan Qingyue sedikit berubah. Geram Xiaolan, dan tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung kabur ke tempat lain. Apakah itu binatang langit berbintang raksasa yang tak tertahankan? Wang Xian bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia juga merasakan paksaan dari raungan rendah raksasa langit berbintang. Yah, kita seharusnya tidak menjadi lawannya. Kuharap kita tidak mengejarnya. Lan Qingyue mengangguk, dengan ekspresi serius di wajahnya. Binatang langit berbintang raksasa itu mungkin tidak mengejarnya. Saya merasa itu sangat jauh dari kita. Wang Xian menoleh ke belakang dan berkata dengan cemberut. Bagaimanapun, ini adalah tepi langit berbintang yang tak terbatas, dan bagi mereka, itu juga merupakan bahaya besar. Mereka mengubah arah dan terbang lurus selama sekitar 1 bulan. Istana Naga Raja Naga dan yang lainnya tepat di depan mereka. Mereka tidak segera melarikan diri. Kali ini, kekuatan penuh kita untuk menyembunyikan kekuatan iman memiliki beberapa efek. Mencegatnya dan langsung menggunakan kekuatan pecahan bidang bintang. Dewa urutan ke-7 berteriak keras. Tanda seru. Oke, bunuh dia dan tinggalkan tempat berbahaya ini. 7 dewa peringkat ke-7 yang tersisa segera merespons. Aku merasakannya. Pada saat ini, mereka merasakan aura Wang Xian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, untuk menghindari binatang langit berbintang raksasa, Wang Xian dan yang lainnya berenang langsung ke arah lain selama sebulan. Tepat ketika mereka merasa bisa bernapas lega, pengingat Xiaolan tiba-tiba datang. Lan Qingyue segera melihat ke satu sisi, matanya sedikit menyipit. Orang kuat yang percaya pada alam semesta mengejar kita lagi, dan mereka sebenarnya berada di belakang kita. Lan Qingyue melihatnya dan berkata. Wang Xian juga mengangkat alisnya, dengan tatapan dingin di matanya. Para dewa yang percaya pada alam semesta benar-benar seperti krim kulit guk-guk, dan tidak bisa dilepaskan. Segera pergi. Wang Xian ragu sejenak, tetapi masih berkata. Lan Qingyue mengangguk. Jika Anda berani mengejar mereka seperti ini, Anda harus memiliki kartu truf Anda. Raja Naga Istana Sialan, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini. Pada saat ini, suara penuh amarah datang. Segera setelah itu, Wang Xian dan yang lainnya melihat 8 sosok menginjak buku keyakinan, terbang ke arah mereka. Mendengar ini, Wang Xian sedikit mengernyit, dan dengan gerakan telapak tangannya, tombak jiwa muncul di tangannya seketika. Swoosh! Wang Xian melambaikan tangannya, dan tombak jiwa di tangannya langsung melesat ke arah mereka. Mencari kematian, kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri kali ini. Bunuh mereka. Melihat serangan Wang Xian, mata 8 dewa tingkat 7 dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dengan gerakan telapak tangan, pecahan biru muncul di tangan mereka satu persatu. Geriginya sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan. Dengan lambaian tangan, puing-puing naik ke langit di atas mereka. 8 pecahan bergabung bersama dalam sekejap untuk membentuk pecahan yang lebih besar. 8 dewa peringkat ke-7 melambaikan tangan mereka, dan kekuatan keyakinan disuntikkan langsung ke mereka. Satu persatu, bintang-bintang muncul di sekitar pecahan King Immortal Starfield. Segera, 8 meteorit keyakinan yang tampak seperti bintang menyerang Wang Xian dan yang lainnya dalam sekejap. Yang pertama adalah bahwa 8 meteorit keyakinan langsung mengenai puncak tombak jiwa. Sentuh. Hanya dalam sepersekian detik, tombak jiwa runtuh seketika, dan kekuatan jiwa yang berkumpul runtuh dan menghilang dalam sekejap. Di bawah pukulan ini, tombak jiwa benar-benar dimusnahkan dan menghilang. Wang Xian merasakan bahwa tombak jiwa dimusnahkan dalam sekejap, dan menghilang ke dunia dalam sekejap, ekspresinya berubah drastis. Karena kelahiran spiritualnya, saat tombak jiwa menghilang, serangan balasan datang. Dia tidak bisa membantu memuntahkan seteguk besar darah. Setelah bertabrakan dengan tombak jiwa, hanya 1 dari 8 meteorit kepercayaan yang dikonsumsi, dan 7 sisanya terus menyerang Wang Xian dan yang lainnya. Kecepatannya sangat menakutkan. Tidak, serangan mereka sangat mengerikan. Ini jelas merupakan serangan yang sebanding dengan penguasa puncak. Segera lari. Wang Xian berkata kepada Lan Qingyue dengan tergesa-gesa. Lan Qingyue secara alami mengetahui kekuatan tombak jiwa. Melihat pemandangan ini, ekspresinya juga sedikit berubah, dan tanpa ragu sedikit pun, dia langsung memerintahkan Xiaolan untuk membawa mereka kabur. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, tombak memadat dan menyerang 7 meteorit keyakinan. Wang Xian juga langsung memadatkan energi mesin penggiling 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi, dan menuju ke 7 meteorit yang tersisa.
Kecepatan serangan alam semesta iman terlalu cepat, mereka tidak dapat menghindarinya sama sekali, mereka harus menghadapinya secara langsung. Bam-bam, terdengar suara tabrakan yang mengerikan. Ketujuh meteorit itu sepertinya membawa kekuatan seluruh alam semesta, yang sangat menakutkan. Bum-bum-bum, terdengar suara tumbukan yang mengerikan. Pukulan terkuat Wang Xian dan Lan Qingyue mendarat di atas tujuh meteorit dan bertabrakan dengan mereka. Energi yang menakutkan itu langsung runtuh dan menghilangkan air laut di sekitarnya. Demikian pula, serangan dari 5 elemen Grinding Taiji Dragon Pan dan Lan Qingyue perlahan menghilang. Setelah Wang Xian dan yang lainnya mengirimkan pukulan, mereka tidak ragu-ragu, dan masih dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Namun, yang membuat Wang Xian dan yang lainnya menghela nafas lega adalah serangan mereka benar-benar memblokir 7 meteorit. Serangan mereka menghilang, begitu pula meteoritnya. Harta yang sangat kuat, bagaimana mungkin harta ini begitu menakutkan? Seru Lan Qingyue dengan ekspresi kaget di wajahnya. Pukulan bersama mereka hampir sebanding dengan pukulan dari pembangkit tenaga listrik puncak yang dominan. Tapi mereka tidak menyangka serangan habis-habisan mereka hanya bisa menahan serangan acak lawan. Jika pihak lain menyerang beberapa kali lagi, mereka tidak akan bisa menahannya sama sekali. Mereka mudah dihancurkan dan dihancurkan. Itu sama sekali bukan level. Kami bukan lawan mereka. Kami benar-benar layak untuk percaya pada alam semesta. Kami mampu menghasilkan harta yang begitu menakutkan. Saya tidak tahu level apa dari harta karun ini. Wang Xian juga terkejut. Harta jiwa yang sebanding dengan mendominasi alam tingkat 9 runtuh tepat di bawah pukulan itu dan benar-benar hilang. Ini bukan serangan biasa. Serangan biasa, menghancurkan tombak jiwa tidak akan langsung menghilang antara langit dan bumi. Namun, dengan pukulan dari mereka ini, tombak jiwa benar-benar menghilang. Takut, ini melibatkan energi yang kuat dan aneh. Pergi, percepat, Wang Xian berteriak lagi, dan bantuan dari penggilingan besar 5 elemen jatuh ke tubuh Xiaolan. Lan Qingyue mengangguk, dan energi yang sama jatuh ke tubuh Xiaolan, mempercepat kecepatan Xiaolan. Kecepatan mereka tiba-tiba meningkat satu level. Mau kabur, setelah dikunci oleh kita, masih ingin kabur. Pecahan medan bintang, rantai medan bintang. Di posisi belakang, mata 8 dewa penuh dengan kedinginan dan kesombongan. Dengan lambaian tangan mereka, gelombang energi disuntikkan ke dalam pecahan medan bintang. Hantu bintang muncul satu demi satu, dan hantu bintang muncul di sekitar Wang Xian dan yang lainnya secara instan. Muncul begitu saja, sangat menakutkan, seolah berteleportasi. Apa, kemampuan macam apa ini? Ekspresi Wang Xian berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Mereka telah menjauhkan diri dari 8 dewa, tetapi mereka tidak menyangka bahwa energi aneh ini akan tetap muncul di sekitar mereka dalam sekejap. 8 planet mengelilingi mereka, planet-planet itu adalah hantu, tetapi mereka membuat Wang Xian dan yang lainnya merasakan kekuatan yang aneh. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah, dia memandang Lan Qingyue, dan segera berkata melalui transmisi suara ayo pergi secara terpisah, aku punya cara untuk melarikan diri dalam sekejap. Oke, suamiku, hati-hati. Lan Qingyue, melihat pada Wang Xian, mengangguk berat. Dia tahu bahwa Wang Xian memiliki harta teleportasi di tangannya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Sekarang, Lan Qingyue ada di sini, tapi itu akan sedikit memberatkan. Wang Xian melirik ke 8 bintang hantu yang mengelilingi mereka, dan dengan gerakan sosoknya, dia langsung terbang ke kiri. Dan Lan Qingyue terbang ke arah kanan. Hah! Di bagian belakang, semua dewa sedikit menatap pemandangan ini. Melarikan diri secara terpisah. Kunci Raja Naga dari Istana Naga dan hancurkan dia terlebih dahulu. Kata dewa peringkat ke-7. Oke, para dewa lainnya segera menanggapi, dan dengan lambaian tangan mereka, gelombang energi disuntikkan ke dalam pecahan medan bintang. Bas-bas. 8 hantu bintang berkedip sedikit dan terbang ke arah tubuh Wang Xian dalam sekejap. Merasakan adegan ini, ekspresi Wang Xian berubah drastis. Ke-8 bintang ini sangat aneh, mereka tidak bisa merasakan kekuatan serangan, hanya energi khusus. Wang Xian dapat merasakan bahwa jika dia terkena energi ini, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Lan Qingyue melirik ke arah ini, menggertakkan giginya dan pergi dengan cepat. Wang Xian sangat tenang saat ini, dia tidak khawatir. Bahkan jika dia benar-benar jatuh kali ini, dia masih memiliki sumber daya yang cukup untuk pulih dengan cepat ke keadaannya saat ini. Bagaimanapun, dia telah menyimpan banyak sumber daya. Bas-bas-bas. Tubuh Wang Xian bergetar,
dan klon naga bayangan muncul di sampingnya. Detik berikutnya, sangat aneh bahwa 8 bintang menghilang seketika ketika mereka jauh dari Wang Xian. Dia merasa gelombang energi telah memasuki tubuhnya. Serangan aneh macam apa ini? Harta jenis apa ini? Apakah ini harta kekayaan Tianyuan? Benar-benar menakutkan. Wang Xian merasakan energi aneh ini, dan tubuhnya bergetar. Tubuhnya langsung runtuh dan menghilang. Avatar di samping menggantikan badan utama. Klon naga bayangan. Dapat menahan kemampuan Wang Xian untuk mati. Saat tubuh lain Wang Xian runtuh, dia merasa energi di tubuhnya telah menghilang. Ini membuatnya sedikit lega. Hindari energi aneh itu. Saat berikutnya, tanpa ragu sedikit pun, dia terus berlari ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Merasakan jarak Lan Qingyue, mata Wang Xian bersinar terang. Dia benar-benar menghindari trik ini. Kamu tidak bisa melepaskannya. Melihat pemandangan ini, 8 dewa tingkat 7 sedikit terkejut, dengan ekspresi keheranan di wajah mereka. Begitu mereka bergerak, mereka dengan cepat mengejar mereka. Jebak dia di langit berbintang ini, kunci medan bintang. Aku. Dewa tingkat 7, meraung, dan dengan lambaian tanganku, gelombang energi terus menyuntikkan pecahan medan bintang di sini. Bas. 7 dewa lainnya juga menyuntikkan kekuatan keyakinan. Lalala. Dalam sekejap, rantai tak terlihat muncul, dan rantai itu mengejar Wang Xian dalam sekejap. Baik, Wang Xian melihat bahwa Lan Qingyue telah lolos dari jarak tertentu, dan dengan gerakan telapak tangannya, gulungan ruang muncul di tangannya. Satu-satunya kesempatan yang tersisa untuk menggunakannya, dia langsung menggunakannya tanpa ragu sedikitpun. Bas. Sosoknya mulai tampak tidak nyata, tetapi yang mengejutkan Wang Xian adalah dia melihat rantai ilusi dan misterius itu, yang langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Sebelum dia bisa merasakannya, pemandangan di sekelilingnya telah berubah secara dramatis. Teleportasi berhasil. Namun, Wang Xian merasakan gelombang energi ada di tubuhnya, yang membuat hatinya tenggelam. Dengan pikiran, dia ingin menyingkirkannya, tetapi ternyata dia tidak bisa menyingkirkannya apapun yang terjadi. Ini membuatnya mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi di sini? Rantai muncul langsung di tubuhku, ilusi dan aneh, dan aku selalu punya firasat buruk. Wajah Wang Xian sedikit jelek. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan harta yang begitu aneh dan menakutkan. Agak mirip dengan kutukan, tapi bukan kutukan. Tampaknya menjadi kekuatan yang mengikat. Raja naga itu melarikan diri. Hanya teleportasi dari sini. Harta karun macam. Apa ini? Dia bisa melarikan diri secara langsung. Jangan khawatir, Raja Naga telah dikunci di medan bintang kita, dia tidak bisa melarikan diri, dia akan selalu terjebak di sini, kata Dewa tingkat 7. Meskipun dia tidak bisa melarikan diri, harta medan bintang kita hanyalah sebuah fragmen. Kisaran medan bintang terlalu besar. Rantai hanya dapat menjebaknya di area yang luas ini, tetapi tidak dapat memindahkannya dalam sekejap. Kita perlu mencari sedikit, dan kita belum bisa meninggalkan jangkauan ini. Dewa urutan ke-7 sedikit mengernyit. Pecahan langit berbintang di tangan mereka adalah pecahan harta tertinggi dari kekayaan Tianyuan. Memiliki sebagian dari kemampuan Tianyuan Good Fortune Supreme Treasure. Ini termasuk Starfield Chain. Setelah Anda memasuki rantai bidang bintang, itu setara dengan memasuki harta keberuntungan di bidang bintang Tianyuan. Selama Anda berada dalam kisaran tertentu, Anda dapat ditarik kembali secara instan. Kisaran ini sangat luas, lagi pula, itu adalah ruang jangkauan harta karun tertinggi Tianyuan Fortune. Area cakupannya sangat luas, bahkan jika mereka mencari semuanya, mungkin butuh 10.000 tahun. Selama 10.000 tahun, ini masih dalam kondisi bahwa Raja Naga dari Istana Naga tidak bergerak, begitu dia bersembunyi, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka. Selain itu, karena merupakan harta karun pada tingkat keberuntungan Tianyuan yang rusak, ia tidak memiliki banyak fungsi. Mereka juga tidak dapat meninggalkan rentang ini. Setelah Anda pergi, efek rantai medan bintang akan hilang. Namun bagaimanapun juga, kemampuan fragmen medan bintang ini masih sangat mengerikan. Selama Raja Naga terperangkap di area tertentu, kita punya cara untuk membunuhnya. Jika tidak cukup untuk 1000 tahun, itu akan menjadi 10.000 tahun. Jika tidak 10.000 tahun, itu akan menjadi 10.000 juta tahun. Tidak masalah bahkan jika itu puluhan juta tahun. Bunuh mereka. Dewa peringkat ke-7 berkata, matanya bersinar terang. Dewa peringkat ke-7 lainnya juga mengangguk setuju. Ayo pergi, ayo cari Raja Nagamu. Jika kita beruntung,
kita mungkin dapat menemukannya dalam beberapa tahun. Lagi pula, pengejaran keyakinan kita bisa bertahan selama ratusan tahun, kata Dewa tingkat ketujuh, dengan cepat. Menghadap terbang ke depan, akhirnya hancurkan dalam beberapa ratus tahun ke depan, jika tidak, itu akan menjadi masalah keberuntungan. Ayo kembali dulu dan membicarakannya. Pada saat yang sama, Wang Xian, yang berada di tempat lain, melihat sekeliling. Setelah dia mengirim pesan aman ke Lan Qingyue, dia segera mengirim pesan ke An Lai. Setelah An Lai menerimanya, dia segera muncul di sisinya. Ayo pergi. Wang Xian bergerak diam-diam. Darkly mengangguk, energi menyelimuti Wang Xian. Bas. Namun, dalam sekejap, sosok Wang Xian menghilang, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia belum kembali ke Istana Naga. Sebaliknya, itu masih berada di lautan di tepi langit berbintang yang tak terbatas. Dia mengerutkan kening, ekspresinya terus berubah. Raja Naga, apa yang terjadi? Wei Chen merasa bahwa ketika kamu berteleportasi, Raja Naga, kamu tiba-tiba menghilang. Pesan gelap itu datang dengan cepat. Wang Xian melihat pesan itu dengan ekspresi kaget di wajahnya. Kemampuan An Li sebenarnya sudah gagal. Kemampuan apa yang bisa membuat kekuatan teleportasi An Lai tidak berguna? Kamu tahu, bahkan pertahanan yang kuat dari alam semesta 9 asal tidak berpengaruh pada An Lai. Sebuah fragmen memiliki kemampuan seperti itu, jadi fragmen ini mungkin hanya merupakan fragmen dari harta karun. Harta tertinggi dari tingkat meramal Tianyuan. Wang Xian tidak terkejut bahwa Fight Universe dapat menemukan harta karun di tingkat Tianyuan. Dia tidak terlalu terkejut bisa mengeluarkan pecahan harta karun dari tingkat kekayaan Tianyuan. Hanya saja dia tidak menyangka para dewa yang percaya pada alam semesta tidak akan segan-segan menggunakan harta karun tersebut untuk menghadapinya. Kamu benar-benar menganggapku tinggi. Wang Xian bergumam. Sekarang, dia dalam masalah. Dia tampaknya terjebak di lapangan. Dia mencoba terbang ke depan, tetapi pada posisi di depan, rantai nyata tiba-tiba muncul, yang sepenuhnya memblokir jalan di depan. Ledakan. Hati Wang Xian bergerak, dia memegang tombak jiwa di telapak tangannya, dan menyerang ke arahnya. Namun, serangan itu mendarat di atasnya tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Pertahanan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditembus Wang Xian. Itu tidak bisa dipatahkan, tidak bisa dihindari, dan aku tidak tahu seberapa besar area ini. Jika terlalu kecil, akan merepotkan, gumam Wang Xian. Jika kisaran ini sangat kecil, maka dia mungkin benar-benar mati di sini sekali. Dengan gerakan telapak tangannya, dia meninggalkan bekas di sini, lalu terbang menuju suatu tempat di sepanjang tepi. Dia telah terbang selama setahun, dan dia belum mencapai posisi yang dia tandai. Tampaknya kisaran ini sangat besar, di luar imajinasiku, dan 8 dewa tidak mengejarku. Sepertinya mereka tidak tahu lokasiku. Kata Wang Xian. Tapi masih ada masalah sekarang, yaitu mereka punya cara untuk mengunci posisinya. Dengan kata lain, mereka masih mencari diri mereka sendiri. Ini benar-benar merepotkan. Lebih baik aku terus menghindarinya. Setelah Xiaolan dan yang lainnya dipromosikan, Fight Universe pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Wang Xian berkata dengan mata dingin. Dia bergerak dan terus terbang ke depan. Kecepatannya sangat cepat, sama sekali tidak lebih lambat dari para dewa urutan ketujuh, dan bahkan lebih cepat. Lagi pula, dia memiliki kapal perang jiwa yang sebanding dengan dewa tingkat 9. Ketika Wang Xian terbang ke depan, dia menemukan kristal energi. Memindai sekelilingnya, dia segera terbang. Dengan lambaian tangannya, dia mengantongi kristal energi. Dengan sebuah gerakan, dia terus terbang ke depan. Dia tidak tahu apakah tempat itu berada di kedalaman laut atau di pinggir, dan dia terus terbang ke satu arah. Ketika dia terbang selama beberapa hari, dia menemukan kristal kekuatan lagi. Ini menyebabkan ekspresi terkejut di mata Wang Xian. Jumlah kristal energi berada di luar imajinasinya. Bagaimana situasinya? Apakah kamu berada di kedalaman lautan di sini? Wang Xian menebak di dalam hatinya. Karena gulungan ruang angkasa dikirim secara acak, Wang Xian tidak dapat mengetahui arahnya. Tetapi melihat jumlah kristal energi, Wang Xian merasa bahwa dia seharusnya memasuki lautan yang dalam. Matanya menjadi waspada, dia melambat sedikit, dan terbang ke depan. Hei, apa ini? Wang Xian telah terbang tanpa tujuan di lautan. Pertemuan dua kristal energi satu demi satu membuatnya penuh rasa ingin tahu. Saat dia terbang lebih dari 10 hari, pemandangan di depannya membuatnya tampak kaget. Itu adalah ruang domain kristal. Kristal yang dibentuk oleh kondensasi energi air yang padat.
Kristal ini bukanlah jenis energi kristal yang mengandung energi agung, melainkan kristal biasa, kristal yang terbentuk dari kondensasi air laut biasa. Crystal Palace yang sangat besar muncul di hadapan Wang Xian. Kristal-kristal ini letaknya tidak beraturan di wilayah laut ini, padat, dan ujungnya tidak bisa dilihat sekilas. Dia melihatnya dengan rasa ingin tahu, ragu sejenak dan masuk ke dalam. Tempat ini agak aneh. Pasti ada harta karun di dalamnya, tapi juga 100% berbahaya. Gumam Wang Xian. Dia ragu-ragu sejenak, dan terbang ke dalam sambil memastikan keamanan. Dia terbang selama sekitar 10 hari, tetapi tetap tidak terbang keluar dari deretan ruang ini. Dengan gerakan sosoknya, dia bersembunyi di dalam kristal, hanya menunggu. Wang Xian bersembunyi di sini, berpikir bahwa jika 8 dewa mengejar mereka, mereka mungkin menarik perhatian makhluk kristal atau binatang langit berbintang raksasa di ruang ini. Jika makhluk kristal dan raksasa langit berbintang di sini dapat menghancurkan mereka, maka dia juga dapat pergi dari sini. Berpikir demikian di dalam hatinya, dia bersembunyi di sini dan menunggu dengan tenang. Dia tidak berkeliaran sembarangan di ruang ini. Berkeliaran di sini di langit berbintang yang tak terbatas, tidak bermoral, tidak diragukan lagi merupakan tindakan mencari kematian. Wang Xian bersembunyi di sini, dan jika dia ditemukan oleh 8 dewa, dia berpikir untuk melarikan diri. Bagaimana jika mereka menghadapi keberadaan yang menakutkan di sini? Tentu saja, Wang Xian juga tahu bahwa kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Tapi ini satu-satunya cara yang bisa dia lakukan sekarang. Waktu berlalu hari demi hari. Wang Xian bersembunyi di sini tanpa bergerak. Pada saat yang sama, di bagian lain lautan ini, 8 dewa urutan ke-7 terbang menuju Wang Xian melalui panduan pelacakan iman. Faktanya, Wang Xian telah melarikan diri dari jarak yang sangat jauh dalam sekejap melalui teleportasi instan dari Space Scroll. Menarik jarak jauh dengan mereka. Ini juga menyebabkan 8 dewa urutan ke-7 mengejarnya selama beberapa tahun, tetapi tidak ada jejak Wang Xian. Satu-satunya hal yang dapat mereka yakini adalah bahwa Wang Xian berada dalam jangkauan pecahan bintang. Selama masih dalam jangkauan ini, maka mereka memiliki peluang besar untuk menangkap dan membunuhnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 8 dewa urutan ke-7 telah terbang selama ratusan tahun, tetapi mereka masih belum sampai di posisi Wang Xian. Ini membuat mereka sedikit mengernyit. Keyakinan hanya dapat melacak energinya selama beberapa dekade. Jika kita belum menemukan Raja Naga dalam beberapa dekade terakhir, maka kita mungkin harus menghabiskan lebih banyak waktu. Dewa tingkat ke-7 berkata dengan cemberut. Tidak mungkin, kita harus menghancurkan Raja Naga dari Istana Naga. Tempat ini relatif dalam. Jika kita percaya pada Legiun Kosmik untuk datang ke sini, kemungkinan akan menarik perhatian raksasa langit berbintang yang kuat di langit berbintang yang tak terbatas langit. Kita tidak bisa mengambil risiko ini dan membiarkan mereka datang ke sini. Kata Dewa peringkat ke-7. Selama kita menyegel Raja Naga di sini, dia tidak dapat dipromosikan di sini, tetapi dewa-dewa di luar kita dapat dipromosikan. Tanpa Raja Naga, kami yakin akan lebih mudah bagi alam semesta untuk menghancurkan alam semesta Jiuyuan. Kita hanya perlu menjebaknya di sini. Tanda seru. Itu benar, lagi pula, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri dari area ini, dan suatu hari kita akan bisa menghancurkan Raja Naga dari Istana Naga. Dewa tingkat ke-7 di tengah mengangguk. Ayo pergi, kita tidak bisa menyerah sekarang, alangkah baiknya jika kita bisa menghancurkan Raja Naga dari Istana Naga secepat mungkin. 8 dewa tingkat ke-7 terus terbang ke depan. Beberapa dekade kemudian, mereka datang ke dunia yang penuh dengan kristal. Di sini, 8 dewa tingkat 7 melihat ke depan dan sedikit mengernyit. Mereka melihat panduan fight tracking di langit, dan saling memandang. Daerah di depan ini kemungkinan besar berbahaya. Kata salah satu dewa, melihat ke depan. Pasti ada harta atau binatang raksasa di langit berbintang di tempat khusus. Sekarang Raja Naga dari Istana Naga mungkin bersembunyi di dalamnya. Salah satu dewa berkata, ayo pergi, kita harus masuk ke dalam dan memeriksa. Kita hanya punya beberapa hari untuk mengikuti keyakinan, dan kita harus masuk ke dalam. 8 dewa terus terbang ke sana. Setelah masuk ke dalam, mereka juga menunjukkan ekspresi waspada di wajah mereka. Bola seperti bintang melayang di atasnya. Ini adalah perlindungan pecahan bintang. Menggunakan pecahan medan bintang, mereka cukup untuk bertarung melawan raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-7. Tapi agak sulit untuk membunuh raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-7. 8 orang masuk ke dalam, dan pintu masuk yang mereka masuki bukanlah rute yang dimasuki Wang Xian.
Nyatanya, di area yang dikelilingi kristal, Wang Xian sudah melupakan pintu masuk yang dia masuki. Dia tidak berani meninggalkan tanda energi. Ho ho ho. Setelah 8 dewa terbang ke dalam selama beberapa hari, mereka tiba-tiba merasakan aura dingin mengunci mereka. Diikuti oleh raungan datang. Tidak, ada raksasa langit berbintang. Dewa tingkat ketujuh mendengar raungan, ekspresinya sedikit berubah, dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Wow, tapi di detik berikutnya, terdengar suara kristal pecah. Di belakang salah satu dewa, makhluk kristal muncul, kecepatannya yang menakutkan dan aneh tiba seketika, dan tanduk panjang kristal di atas kepalanya mengenai punggungnya. Bas, saat tanduk panjang kristal itu mengenai, bintang di atas kepalanya langsung membungkusnya. Tanduk panjang menghantam penjaga bintang. Retakan muncul di seluruh penjaga bintang dalam sekejap. Namun, pukulan ini ditentang olehnya. Melihat pukulan itu gagal, makhluk kristal itu langsung bergerak dan langsung tenggelam ke dalam kristal. Saat memasuki kristal, sepertinya langsung menghilang. Sialan, ini bukan raksasa langit berbintang, itu makhluk aneh. Kecepatannya sangat cepat, sebanding dengan kecepatan dewa puncak, tetapi kekuatan serangannya seharusnya hanya dewa tingkat 9. Level para dewa langsung berteriak keras. Hati-hati, berkumpul bersama, jika menyerang lagi, itu akan segera dihancurkan. 8 dewa berkumpul bersama dengan ekspresi memalukan, mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Di bawah 30 juta tahun, 8 dewa urutan ketujuh tidak memiliki keberuntungan seperti Wang Xian. Diserang oleh makhluk kristal. Kekuatan makhluk kristal ini mirip dengan kekuatan makhluk kristal yang ditangani Wang Xian saat itu. Dengan kekuatan 8 dewa urutan ketujuh dan pecahan medan bintang di tangan mereka, mereka terbunuh dalam waktu yang sangat singkat. Makhluk macam apa ini? Bukankah hanya ada raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang? Bagaimana bisa ada makhluk seperti itu? Dan itu sangat kuat. Setelah 8 dewa urutan ketujuh memusnahkannya, mereka melihat mayat yang ditekan oleh pecahan bidang bintang di depan mereka, dan menghela napas lega. Pertarungan tadi membuat mereka sedikit kaget dengan kecepatan makhluk kristal ini. Kecepatan yang aneh, seperti teleportasi. Itu juga bisa menghilang ke dalam kristal itu. Jika bukan karena pecahan medan bintang yang mereka miliki, akan sangat sulit untuk membunuh mereka. Jika makhluk kristal ini lebih kuat, akan sulit bagi pecahan bidang bintang untuk menghancurkannya. Kata Dewa tingkat 7 dengan ekspresi bermartabat. Bahkan jika mereka memecahkan masalah ini. Tapi itu adalah makhluk pertama yang mereka temui, dan itu sangat kuat. Apakah ada keberadaan yang lebih kuat di dalam? 7 dewa lainnya juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, hati-hati lain kali. Kata dewa urutan ketujuh. 8 terus berjalan ke depan. Tapi kali ini, mereka menjadi lebih waspada. Kecepatannya juga telah dikurangi sepenuhnya dengan beberapa tingkatan. Tidak, pelacakan iman akan menghilang. Setengah bulan kemudian, dewa urutan ketujuh mengangkat kepalanya untuk melihat energi yang ditelusuri ke atas, dan berkata. 7 dewa lainnya juga menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Energi fight tracking telah habis. Jika Anda ingin melanjutkan pelacakan, Anda harus mentransmisikannya lagi. Tetapi kemampuan pelacakan ini tidak dapat dicapai hanya dengan beberapa dari mereka. Kemampuan pengejaran semacam ini membutuhkan keyakinan yang sangat besar. Setidaknya dibutuhkan kekuatan beberapa juta legiun untuk dapat menampilkannya dengan sukses. Tapi sekarang, mereka percaya pada legiun alam semesta dan tidak bisa melangkah ke lautan ini. Karena rantai bintang, mereka tidak bisa pergi dari sini. Ayo pergi dengan rencana awal kita. Bahkan jika kita tidak bergerak, itu masih akan memakan Raja Naga Istana Naga di sini. Kata salah satu dewa, ini juga merupakan urutan para tetua dari rumah ke-24 dari alam semesta berbintang mereka. Kita tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu, jadi mari kita lihat di sini perlahan-lahan. Seorang dewa memandangi mereka, 7 lainnya mengangguk, dan mereka terus terbang ke arah yang dipandu oleh fight tracking barusan. Tetapi tanpa bimbingan pelacakan iman, akan 1000 kali lebih sulit untuk menemukan Raja Naga dari Istana Naga. Rantai lapangan bintang Tianyuan Fortune yang paling berharga, terlalu menakutkan. Bahkan jika itu adalah bagian dari keberuntungan Tianyuan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Wang Xian memberitahu Lan Qingyue tentang situasi di sini. Beritahu Lan Qingyue untuk tidak datang ke sini untuk saat ini, tetapi bawa Xiaolan dan yang lainnya untuk terus meningkat. Tunggu sampai Xiaolan dan yang lainnya menerobos, lalu datang ke sini untuk menyelamatkan diri. Kemudian hancurkan 8 dewa urutan ketujuh. Setelah Lan Qingyue mendapat berita,
dia mengangguk berat, dan segera memimpin Xiaolan dan yang lainnya untuk menemukan sumber daya dan harta untuk ditingkatkan. Ribuan tahun berlalu dengan cepat. Selama puluhan juta tahun ini, Wang Xian berhasil mengandung dan membangkitkan jiwa lain. Tombak jiwa yang hancur dan menghilang oleh pecahan medan bintang juga diganti. Selama ribuan tahun, 8 dewa tidak mengejar mereka. Dalam perjalanan, Wang Xian mencoba meminta An Lai untuk membawanya kembali, tetapi tetap gagal. Artinya dia masih dalam blokade ini. Wang Xian menebak bahwa blokadenya tidak dapat diselesaikan. Kekuatan yang kuat dapat secara langsung mematahkan blokade ini. Tapi saat ini dia tidak memiliki kekuatan ini, jadi dia hanya bisa menunggu. Dan dalam puluhan juta tahun ini, Istana Naga telah berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah mendapatkan jutaan legiun dan keyakinan hati yang dibawa kembali oleh Wang Xian ke An Lai, para murid Istana Naga hampir tidak memiliki kendala dalam promosi mereka. Juta legiun, lebih dari 80.000 dewa. Lebih dari 100 dewa urutan ke-7. Hal ini membuat kecepatan promosi Dragon Palace sangat mengerikan. Selama puluhan ribu tahun, jumlah pembangkit tenaga listrik Istana Naga yang menguasai alam urutan ke-7 mencapai 200. Tapi semuanya adalah Charming Dragon. Lebih dari 50.000 Master Realm of Dominion lainnya juga datang. Ini adalah saat hati iman belum habis. Kenaikan Istana Naga benar-benar menakutkan. Dan dalam puluhan juta tahun ini, pertempuran antara alam semesta iman dan alam semesta Jiu Yuan semakin intensif. Terutama jutaan tahun yang lalu, ketika Legiun Keyakinan yang percaya pada alam semesta tiba, untuk sementara alam semesta Jiu Yuan jatuh ke dalam krisis besar. Dan saat ini, sekelompok ras puncak juga meledak dengan kartu dan kekuatan yang tak tertandingi. Karena Wang Xian, hanya kekuatan rumah ke-13 di rumah ke-24 yang bertabrakan dengan ras puncak alam semesta Jiu Yuan. Ini juga mencegah pembangkit tenaga listrik alam semesta Jiu Yuan dikalahkan. Namun, pertempuran itu tidak terlalu sengit. Di Istana 24, semua rencana digagalkan oleh Wang Xian. Jika bukan karena Wang Xian, 24 istana mereka akan memusnahkan alam semesta Jiu Yuan sejak lama. Ini juga memberi Jiu Yuan Universe kesempatan untuk bernafas. Istana Naga tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Wang Xian memerintahkan semua murid Istana Naga untuk fokus meningkatkan kekuatan mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Ini juga karena Istana Naga tidak memiliki kekuatan tempur tingkat atas sekarang. Lan Qingyue membawa Xiaolan dan yang lainnya untuk berkembang. Dia terjebak di sini. Ini juga berarti Istana Naga tidak memiliki kekuatan tempur untuk mendominasi alam urutan ke-8. Tidak ada orang yang mendominasi dunia tingkat 9. Kedua, Istana Naga saat ini tidak kekurangan hati yang beriman. Dengan waktu untuk bertarung, lebih baik pergi ke kedalaman langit berbintang dan menemukan harta karun. Terlebih lagi, Wang Xian menghancurkan jutaan legiun yang percaya pada alam semesta Istana Qianyuan. Dalam hal catatan, di seluruh alam semesta Jiu Yuan, Istana Naga membunuh dewa kepercayaan terbanyak. Terlebih lagi, tanpa penundaannya untuk percaya pada kekuatan alam semesta Jiu Yuan akan dikalahkan. Waktu terus berlalu. Dalam sekejap mata, itu adalah puluhan juta tahun lagi, Wang Xian mencoba pergi dari sini lagi, tetapi masih gagal. 30 juta tahun berlalu dengan cepat. Wang Xian berkeliaran di lapangan dengan bosan. Dalam 30 juta tahun ini, dia telah mengumpulkan energi di tubuhnya dan melunakkan energi di tubuhnya. Di tengah, Guan Suking dan gadis-gadis lain datang ke sini untuk menemaninya selama sejuta tahun, dan itu tidak terlalu membosankan. Dibandingkan dengan sebelumnya, kendalinya atas energi dan pengalaman tempurnya sendiri telah meningkat pesat. Pergi ke sisi kanan dan lihatlah. Sisi kiri telah diperiksa, dan sisi kanan termasuk kedalaman area kristal ini. Dalam 30 juta tahun terakhir, Wang Xian kadang-kadang memeriksa sekelilingnya. Dia sudah mengecek sisi kiri yang merupakan lokasi pintu keluar relatif aman. Tapi sekarang dia akan menyelidiki lebih dalam untuk melihat apakah dia dapat menemukan harta karun atau sejenisnya. Sudah 30 juta tahun, dan saya tidak tahu kapan saya bisa meninggalkan ruang ini. Setelah puluhan juta tahun, Qingyue masih belum membuat terobosan, jadi saya akan bunuh diri saja dan terlahir kembali. Wang Xian bergumam di mulutnya. Dia terbang menuju sisi kanan area kristal. Terjebak di sini selama 30 juta tahun, jika dia tidak bisa keluar, maka Wang Xian benar-benar dapat mempertimbangkan untuk bunuh diri. Setelah bunuh diri, dia memiliki pohon leluhurnya, dan dia dapat dibangkitkan. Adapun tidak bisa menghidupkan kembali. Wang Xian tidak pernah memikirkan hal ini.
Fragmen bidang bintang kemungkinan besar adalah fragmen harta karun di tingkat keberuntungan Tianyuan, tetapi pohon leluhur adalah keberuntungan Tianyuan yang asli. Bahkan jika itu belum mencapai puncaknya, itu masih lebih kuat dari sepotong ciptaan surgawi. Berpikir di dalam hatinya, dia melihat sekeliling. Terletak di depannya dan 3 tempat di belakangnya di kiri dan kanan adalah 4 klon hantu. Wang Xian harus sangat berhati-hati saat menjelajahi ruang ini. Menyebar di depan, belakang, kiri dan kanan dengan hantu-hantu, dan segera lari jika ada bahaya. Terlebih lagi, avatar hantu itu cukup untuk membuat jarak yang sangat jauh darinya. Bahkan jika dia bertemu dengan binatang langit berbintang raksasa yang mendominasi dunia urutan ke-7, dia masih punya cukup waktu untuk melarikan diri. Keempat klon hantu melihat sekeliling dengan waspada, dan terus menjelajah ke depan. Kali ini Wang Xian akan masuk lebih dalam. Wosh! Sentuh. Ketika dia setengah bulan jauh di dalam, di posisi di depan, klon hantu itu tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan menyerang. Ketika Wang Xian sadar, klon hantu dunia bawah telah mengalami serangan fatal. Berdengung, pikiran Wang Xian bergerak cepat, dan klon hantu dunia bawah di depannya menghilang seketika. Ini, makhluk kristal semacam itu. Setelah klon hantu diambil kembali, Wang Xian memanggilnya lagi, dan menemukan bahwa pelindung jiwa di sekitar klon hantu telah rusak, dan butuh waktu untuk memperbaikinya. Hanya dalam sepersekian detik serangan, itu mengalahkan armor pertempuran yang sebanding dengan penguasa urutan ke-8. Kekuatan makhluk kristal ini seharusnya tidak lebih lemah dari yang ditemui terakhir kali. Ubah arah. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri, dan dengan pikiran, dia terus menjelajah dengan avatar hantu di belakang ke arah yang sedikit menyimpang. Setelah mengubah arah, tidak ada serangan dari makhluk kristal. Itu terbang ke dalam lagi selama setengah bulan. Itu dia. Tiba-tiba, mata Wang Xian membelalak, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Terletak di posisi depan adalah kristal energi yang padat. Berbeda dari kristal biasa, ini adalah kristal energi yang mengandung energi agung. Energi yang terkandung dalam setiap kristal pasti lebih tinggi dari tingkat kristal energi yang diperoleh Wang Xian dan Lan Qingyue. Dan jumlah kristal energi ini tidak kurang dari 50. Bagaimana bisa ada begitu banyak kristal energi tiba-tiba? Ini benar-benar gila. Jika bisa diperoleh, bukankah mungkin Xiaolan dan yang lainnya dipromosikan segera? Mata Wang Xian bersinar, dan dia memindai sekeliling dengan cepat. Hantu-hantu melihatnya, dan dengan satu gerakan, ia datang ke depan lebih dari 50 kristal dalam sekejap. Energi kristal adalah benda asing, kecuali klon hantu memurnikannya. Jika tidak, tidak dapat dibawa ke Wang Xian dalam sekejap. Tapi Wang Xian tidak peduli tentang apapun saat ini. Dengan begitu banyak kristal energi, kita harus bertarung bersama. Jika Anda bisa mendapatkannya, panennya terlalu besar. Lalu aku bisa pergi dari sini juga. Bahkan jika itu berbahaya. Tapi sebagian besar klon hantu dibubarkan dan dipersatukan kembali. Setelah Anda bisa mendapatkannya, Anda akan menghasilkan banyak uang. Ho ho ho. Namun, suara menderu datang dari belakang. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, hatinya menegang. Benar saja, energi kristal ini dijaga oleh raksasa langit berbintang yang kuat. Wang Xian mengertakkan gigi, menyebabkan klon hantu meledak dengan kecepatan terkuat. Wow, namun, di detik berikutnya, Wang Xian merasakan kemunculan tiba-tiba monster kristal raksasa dalam kristal biasa di sampingnya. Meskipun raksasa kristal ini jauh lebih kecil dari raksasa langit berbintang biasa, ia telah mencapai ukuran ratusan ribu meter. Itu terlihat sama dengan makhluk kristal yang saya temui sebelumnya, perbedaannya adalah energinya sangat menakutkan. Saat itu muncul, Wang Xian tidak ragu sama sekali, dan segera mengendalikan hantu-hantu untuk melemparkan kristal energi di tangan.